baru terjadi kasus yang ramai juga di media Ustadz. Mengenai dugaan 40 santri yang mohon maaf dicabuli dan disodomi oleh dua oknum guru di sebuah pesantren. Disinyalir pelakunya ini dulunya merupakan korban Ustadz dari perlakuan keji tersebut. Menurut pandangan antum Ustadz, bagaimana supaya hal ini tidak berkelanjutan ke generasi berikutnya Ustadz? Allahul musta'an ya. Jadi memang syaitan itu teman-teman sekalian masuk ke jiwa setiap muslim di celah yang dia anggap dia bisa masuk. Kalau antum kuat di sholat, azan tidak mau berhenti, harus sholat, tidak mau terlambat, syaitan merasa tidak ada celah di situ, dia tidak akan goda antum. Dia tahu percuma. Dia pindah ke celah yang antum lemah. Antum lemah di puasa, antum lemah di baca Quran, antum lemah di zikir, itu yang dia grogoti. Sama juga celah maksiat. Mungkin antum kalau disuruh ngambil harta haram antum gak mau. Tapi mungkin antum kena fitnah wanita. Itu yang dibuka sama dia. Wanita antum berhasil tidak. Mungkin cinta jabatan, cinta harta, dan seterusnya. Nah seperti itu. Ya. Jadi kita harus pekah nih. Kita harus betul-betul menata, memframekan kehidupan kita. Mana kira-kira ibadah yang sudah bagus, oke, dipertahankan. Mana yang belum bagus, itu kita tingkatkan. Baca keutamaannya, lalu kemudian kita mulai meningkatkan kualitasnya. Celah perbanggaran agama, mana yang kita sudah jauhi, alhamdulillah kita tinggal konsisten menjaga. Mana yang masih terbuka celah kita tutup. Karena kalau tidak jadi masalah ini, kan gitu. Syaitan akan masuk di situ. Ini apalagi di indikasi guru ya, di pesantren. Ya kan gitu. Berarti memang celah kelemahan dia dilihat di situ. Ya. Kami pernah menemukan kasus seperti ini, cukup banyak. Ada imam masjid, ada guru di pesantren gitu kan. Tetapi teman-teman kita harus adil ya. Tidak boleh teman-teman kita melihat ada pelanggaran dari individu seperti ini, lalu kita mencap semua pesantren buruk. Ini anak saya sama sekali nggak setuju, gitu kan? Karena memang bukan lembaganya, tapi kan individunya, ya enggak? Nggak boleh begitu. Kalau ada satu instansi di situ ada satu maling, ya koruptor, nggak boleh kita pukul rata semua lembaga itu buruk. Dianya secara pribadi yang melanggar, kan gitu. Kita nggak akan ridho sebagai warga negara Indonesia di saat ada satu orang Indonesia misalnya mencuri di Amerika, lalu mereka klaim semua orang Indonesia pencuri, pasti kita marah, kan gitu. Nggak mungkin. Yang adil adalah orang ini melanggar, betul warga negaranya misalnya Indonesia, tapi dia pribadi yang kita sedang sorotin. Bahkan kita punya hak untuk mengatakan orang yang salah ya salah, kan gitu. Waktu pernah kami ditanggapan tentang seorang tenaga kerja kita yang membunuh di Saudi. Kemudian pemerintah Saudi memberikan vonis juga dihukum mati. Sempat ramai di media. Kenapa begitu, kenapa begini? Mereka cuma membela karena fanatisme kenegaraan saja. Mereka nggak lihat sisi lain. Padahal banyak sekali yang bisa kita lihat sisi lain ya. Orang ini membunuh di negeri orang. Kalau terjadi di negeri kita juga kita balik. Pendatang, orang asing datang bunuh orang Indonesia. Saya yakin kita akan ambil keputusan tegas di negara kita. Mungkin dihukum mati. Walaupun satu negara mereka mengatakan, oh jangan kembalikan ke negara. Enggak ada cerita dia bunuh di negeri kita kok. Kan gitu. Kita pun akan ambil ketegasan kan gitu. Tapi orang banyak gak lihat dengan kacamata itu. Oh pemerintah Saudi zalim dan segala macam. Apalagi harus hukum mati. Loh, dia membunuh. Satu sisi. Sisi agama. Waktu itu saya sempat jelaskan ya. Terus saya bilang satu sisi yang lain. Kalau ada seorang muslim melakukan pelanggaran yang kena hudud, hukuman fisik dalam agama, mencuri dipotong tangannya, orang membunuh dibunuh, orang berzina dicambuk, ya, itu sebenarnya secara hukum agama kalau sudah terjadi, orang itu lepas dari hukuman di hari kiamat. Lepas dari hukuman hari kiamat. Jadi kalau dia kena hukuman itu, sebenarnya dia lepas hukuman hari kiamat. Dan memang kalau dia meninggal karena dieksekusi, sudah ajal. Detik itu dia akan mati walaupun tidak dieksekusi. Itu kan keyakinan seorang muslim. Kan gitu. Jadi kita harus bijaksana dalam masalah-masalah seperti ini. Itu satu sisi. Sisi yang lain teman-teman sekalian. Ini saran saja. Memang saya lihat mohon maaf ini ya. Gelar ustadz di Indonesia terlalu murah ini. Tanda kutip ya. Gampang sekali. Semua orang sedikit bisa bicara apa? Ustadz. Jadi murah sekali. Pada saat mereka lakukan pelanggaran agama, ustadznya yang disorotin. Padahal dia yang salah ini. Kan gitu. Saya beberapa kali ketemu orang, mohon maaf, lalu dipanggil. Ustadz. Saya ngobrol sama dia, mungkin ayatnya pun kalau dibaca salah. Ya. Pelanggaran agama banyak sekali terjadi pada orang seperti ini. Gitu kan.
Atau mungkin ditanya apa saja mungkin keliru. Tapi karena sudah jadi familiar dipanggil Ustadz gitu. Ya, sampai kadang-kadang mohon maaf ada beberapa ikhwah yang lagi kumpul sama saya. Terus ada satu jamaah yang kumpul karena dilihat jalan sama saya lalu dia mengatakan, Ustadz, saya bilang afwan, orang ini bukan Ustadz. Bukan menghina, bukan. Dan dia pun mengerti, dia mengatakan, iya memang saya bukan Ustadz. Gitu kan. Karena jangan sampai kalau dipanggil Ustadz lalu dia mengatakan, oh iya, orang bisa tanya fatwa sama dia. Kan jadi masalah ini. Antum kalau bang Ustadz antum bilang, saya bukan Ustadz, maaf, saya jangan ditanya. Gitu. Kan itu kan lebih tepat ya. Karena kalau tidak jadi masalah ini. Nah pelanggaran-pelanggaran dari sebagian oknum terjadi karena itu. Biasanya karena mereka memang bukan di posisi itu sebenarnya, tapi mereka dipaksa masuk. Atau mereka menjual predikat yang dari masyarakat Ustadz ini, akhirnya mereka masuk di lembaga ini lalu terjadilah hal-hal seperti ini. Ya. Sisi yang lain mungkin terakhir jawaban dari pertanyaan ini. Mungkin oknum-oknum seperti ini supaya tidak terulang kelak, kita berharap pihak pemerintah kita, pihak keamanan, ya itu menegas, ya, menindak dengan tegas orang seperti ini. Apalagi korbannya sudah sampai puluhan orang. Gitu kan. Ini gak boleh dibiarkan ini. Sodomi ini haram, merusak ya orang-orang tertentu. Terlepas daripada dia mengaku, oh itu adalah masa lalu saya pun korban. Tidak ada urusan dia jadi korban, dia korbanin orang lain. Karena tidak ada urusan sama sekali. Harusnya kan kalau dia jadi korban, dia berlindung kepada Allah karena dulu orang berbuat jahat sama dia dan jangan dia ulangi pada orang lain, kan gitu. Harusnya kan begitu kalau akal sehat ya. Harusnya tidak boleh. Itu alasan. Banyak orang-orang yang sudah melakukan kriminal, kemudian apa saja argumentasi yang bisa menyelamatkan pasti akan disampaikan. Saya pernah lihat cuplikan dukun-dukun ditangkap di Saudi. Terus kemudian dicurigai tempatnya, entah bagaimana bagian intel dan bagian pengurusan Kementerian Agama di sana tuh datang ke rumah itu dan dipasang kamera. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi dukun itu pada saat lagi praktek itu direkam semua. Dia kasih ini, dia kasih itu, lalu kemudian tiba-tiba digerebek, kemudian langsung ditegakkan hujah pada dia. Kalau dia sedang membagi buhul, dia sedang mau menceraikan suami istri, dia sedang mau membunuh si fulan, namanya dikasih gitu. Dan memang pasien asli, bukan direkayasa gitu. Tapi pada saat mereka ditangkap, lalu kemudian hampir semua mengatakan, oh enggak, saya cuma membantu. Oh saya cuma begini, niat saya baik kok. Nah tapi orang-orang yang tahu hukum, mereka tidak akan terima alasan itu. Itu bukan alasan. Ya. Dalam hukum syariat, kalau ada orang mencuri, ketangkap nih. Atau orang membunuh, ketangkap. Kemudian di dalam penjara, sementara diproses hukumnya dia, di pengadilan, lalu dia taubat nasuha. Apakah berarti hukuman fisiknya berhenti? Dalam hukum agama tidak. Tetap dipotong tangannya walaupun dia bertaubat. Karena dia kepergok melakukannya. Tujuannya adalah hikmahnya. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kemudian dalam kisos itu hukuman fisik bagi para pelaku kriminal, ada kemakmuran kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Jadi ada hikmah di situ yang harus kita pahami. Alhamdulillahi rabbil alamin.